Salam, selamat bertemu kembali dalam channel Langsung Sitorus ini yang digunakan pada kesempatan ini untuk meredukan, bahas apa yang menjadi evangelium pada tanggal 17 November tahun 2024 yang kita sebut juga minggu ke-25 setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendorong kita semakin dekat kepada firman Tuhan, dan saya mohon untuk menyebarkannya kepada sebanyak mungkin orang, mengajak mereka mensubscribe dan melike-nya sehingga persahabatan kita semakin luas. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca dari 1 Korintus ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, mari kita baca dari perikop evangelium yang ditentukan oleh gereja kita, yakni Matius 24 ayat 9 sampai 14, yakni bagian daripada perikop pasal 24 sampai 25 yang bicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Kita baca Matius 24 ayat 9 sampai 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman yang akan kita renungkan, kita bahas, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan juga melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, bukalah pikiran kami, agar kami dapat memahami dan menghayati firman-Mu yang akan kami renungkan pada kesempatan ini. Demi kemuliaan Yesus Kristus dan kerajaan-Nya yang ada di dunia. Sempurnakan doa kami karena kasih-Mu. Amin. Tema yang diusulkan kepada kita adalah ayat daripada 13 itu, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, katanya. Tentu saja ada hubungannya dengan perikop kita yang bicara tentang akhir zaman. Tapi jujurlah kita katakan ya, Matius 24 sampai 25 tidak bicara tentang akhir zaman. Lah yang bikin judul dua perikop ini, ya, sebagai khotbah Yesus tentang akhir zaman.
Ya. Tetapi di Matius 25 dikatakan tentang penghakiman terakhir atau kedatangan anak manusia, atau dalam kata lain kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menghakimi dunia dan menentukan siapa yang masuk menjadi penghuni neraka kekal dan siapa yang akan menikmati surga, kehidupan surgawi yang kekal. Perlu kita katakan, kalau kita baca dengan cermat Matius 24 ayat 8, dikatakan di sana, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru itu tidak ada dalam teks asli, karena perikop atau pasal atau bab Matius 24-25 bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali. Mungkin Lai merasa perlu menambahkan kata menjelang zaman baru, karena di teks asli Alkitab kita ayat 8 itu berakhir di dalam kata permulaan penderitaan. Dan ini pun yang bicara tentang zaman baru, bukan akhir zaman. Ya. Kalau akhir zaman, tidak ada lagi zaman yang lain. Tetapi kalau era baru, zaman baru, pasti ada pergantian zaman. Tak usah kita ribut-ribut mengenai adanya kata menjelang zaman baru di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Dan yang kedua, perlu kita katakan bahwa di dalam pasal 24 ini Yesus menegaskan bahwa dia akan datang kembali. Tapi kapan harinya? Ya. Kapan harinya katanya? Orang bertanya, kapan hari datangnya hari penghakiman itu, yang disejajarkan dengan hari kiamat. Kiamat berasal dari kata Ibrani kum, bangkit, hari kebangkitan yang agung itu katanya. Yang luar biasa itu. Karena Yesus didesak untuk memberitahu harinya, dia jawab, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ada juga naskah yang tidak memuat kata-kata, dan anak pun tidak. Dan orang membela bahwa kata ini pada aslinya tidak ada, karena mereka pasti mengatakan percaya bahwa Yesus selaku Allah tahu kapan hari penghakiman terakhir atau hari kiamat itu terjadi. Siapa yang kita ikuti? Tentu saja adalah Alkitab kita yang menjadi ukuran kepercayaan kita. Kata itu ada di dalam banyak naskah-naskah, dan anak pun tidak katanya. Dan ada juga naskah-naskah yang tidak memuat kata itu, dan anak pun tidak. Tentu saja Yesus Kristus tahu kapan akan terjadi hari penghakiman atau hari kebangkitan yang besar itu, kiamat.
Tetapi orang yang bertanya kepada dia tentang harinya, Yesus dengan sengaja mengatakan bahwa anak pun tidak, artinya tidak tahu kapan harinya itu. Hanya Bapa yang tahu, katanya. Kata-kata itu hanya Yesus yang dapat mengatakannya. Tidak boleh orang lain. Ya. Kita hanya mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus agar kita tidak bertanya-tanya kapan harinya, tetapi kita tahu pasti itu terjadi. Dan Yesus dengan sengaja tidak mau menjawab pertanyaan kapan hari kiamat itu. Karena bisa saja ada hal-hal yang aneh-aneh nanti kalau Tuhan Yesus memberitahu itu. Dan dia tidak katakan tidak tahu-tahu aku itu, enggak kayak gitu. Anak pun tidak, katanya, agar jangan menjadi ditanya-tanya lagi. Siapapun teolog tidak mampu mengatakan bahwa dengan adanya kata dan anak pun tidak, artinya tidak tahu kapan hari kiamat itu, teolog itu tidak mampu mengatakan tidak boleh dan tidak ada otoritas mengatakan bahwa Yesus tidak anak Allah, tidak maha tahu, katanya. Justru kemahatauannya itulah, justru karena dia anak Tuhan, anak manusia, anak Allah, sehingga dia dengan tegas mengatakan agar pertanyaan tidak timbul-timbul lagi mengenai hal kapan harinya. Ya. Dan anak pun tidak tahu, katanya. Bagi Yesus yang penting adalah bahwa semua orang harus berjaga-jaga. Terlebih-lebih orang yang mengikut dia. Yang mengikut Yesus harus waspada dan berjaga-jaga. Ya. Dan bisa membaca zaman sebelum terjadi zaman baru itu. Apa yang terjadi di zaman lama. Itulah yang diterangkan dalam Matius 24 sampai Matius 25, dan ada ayat-ayat atau perikop sejajarnya di Injil sinopsis. Jadi dikatakan ada terjadi bait Allah akan diruntuhkan. Itu peristiwa di zaman lama. Apa yang dinubuatkan Yesus ini memang terjadi tahun 70 sesudah Masehi. Sewaktu Jenderal Titus dan tentaranya menyerbu Yerusalem dan meratakan bait suci di Yerusalem, tidak membiarkan ada 2 batu bertindih di situ. Ya. Dan sampai kapan belum tahu kita ada bisa batu bertindih lagi. Hanya pundasi-pundasinya yang di bawah tanah yang tertinggal. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada orang yang naik dari bait suci, tembok bait suci di Yerusalem pada abad ke-7, dari tembok mana lah dia naik? Dari tembok ratapan yang ada sekarang. Yang jelasnya ada kawan-kawan yang menghormati pemimpin agama mereka membangun bait Allah mereka di sana. Ya. Dengan menggunakan pundasi daripada bait suci yang dibangun oleh Raja Kores, bangsa Israel, dan direhab oleh Raja Herodes Agung. Kutuk Yesus itu, kutuk kita katakanlah,
yang mengatakan bahwa tidak ada batu bertindih sisa daripada bait suci itu ya, sampai sekarang masih berlaku. Kapan itu pemulihannya kita tidak tahu. Ada rencana untuk membangun bait suci ketiga sekarang ini. Bait suci pertama oleh Salomo, bait suci kedua oleh Raja Kores, Raja Darius, bersama pemimpin-pemimpin Israel kan kayak gitu. Ada si Esra, Babel, ya, ada Imam Jonathan memimpin mereka waktu itu ya. Zerubabel bin Seltil pemimpin sekuler mereka. Dan sekarang menjadi sangat persoalan lah, bagaimana bangsa Israel yang sudah menjadi Republik Israel ini, rakyatnya membangun bait suci itu. Agar bait suci ketiga dapat dibangun, dunia harus damai. Israel harus berdamai dengan semua bangsa-bangsa di dunia. Dan perdamaian itu bisa terjadi kalau mereka juga mengenal Tuhan Yesus secara benar, selaku Mesias. Kita katakan loh, selaku Mesias bagi mereka. Tapi sampai sekarang mereka tidak mau itu, ya, karena dianggap Yesus adalah orang hina. Susah juga. Sehingga penggalian-penggalian yang ada di Yerusalem sampai sekarang dan menemukan situs pondasi daripada bait suci yang dibangun Salomo, dan di atasnya sudah ada rumah ibadah. Bagaimana mereka bisa membangun? Jadi karena memang tiga agama Abraham itu berpusat di Yerusalem, mereka harus berdamai semua, ya. Kalaupun orang Yahudi tidak dikatakan menjadi Islam atau menjadi Kristen, tetapi dengan nama-nama itu mereka juga bisa berdamai, bersepakat. Disinilah kita kerjasama membangun bait suci ketiga itu. Kita harapkan jangan ada teolog yang beromong kosong mengenai penglihatan mereka yang menjadi nabi palsu sekarang ini. Ada yang mengatakan ada titis darah Yesus di sana, ada yang mengatakan bahwa benda-benda suci di Yerusalem itu sudah ditemukan dan lain-lain. Banyak sekali menjadi nabi palsu sekarang ini. Dan di era lama itu akan terjadi pencobaan yang sangat besar terhadap orang Kristen. Banyak yang datang mengatakan akulah Mesias katanya. Dan mereka bekerja terus menyesatkan orang. Ya. Dan orang Kristen mengalami penderitaan banyak. Karena apa? Dunia semakin membenci orang-orang benar, orang-orang jujur. Harus orang-orang yang berkelok-kelok lah yang bisa berkawan, orang yang saling bisa menipu, ya. Itu tabiat dunia. Lihatlah banyaknya orang-orang mengikuti ajaran-ajaran sesat sekarang ini. Lebih rajin orang sekarang menjadi anggota perkumpulan pengajar sesat daripada pengajar benar. Tentu bagi kita pengajar benar adalah orang yang mengajarkan isi Alkitab secara jujur, murni, dan memahaminya dalam kuasa Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus. Kan kayak gitu. Apa yang mau dialami orang Kristen di era lama itu? Ya, bait suci sudah dihancurkan. Ya, perang sudah silih terjadi. Hari penghakiman itu belum datang. Sampai sekarang pun banyak perang yang terjadi, ya. Bukan hanya perang Rusia Ukraina, itu bukan perang agama. Bukan hanya perang Israel lawan Hamas dan Iran dan Hizbullah.
itu bukan perang agama, walaupun banyak mengatakan bahwa mereka mendasarkan perjuangannya kepada kepercayaan mereka. Israel tidak pernah mendasarkan perjuangan mereka kepada suruhan Tuhan, tetapi mereka percaya Tuhan membela mereka. Kan kayak gitu. Dan banyak di dunia ini umat beragama lain yang Abrahamistis juga memburu orang Kristen di, 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 di Afrika, ya, di Asia Tengah, di Asia Kecil. Orang Kristen itu diburu seperti memburu rusa, ya, disiksa, dipaksa. Sekarang ini di Lebanon ada seruan, kalau kalian tidak meninggalkan agama Kristen dan mengikut kami, katanya, kami akan habisi kalian semua, katanya, kepada orang Kristen itu. Ngeri juga. Banyak yang melarikan diri dari Timur Tengah ke Eropa. Ya, masih mendingan bisa lari. Kalau enggak, coba bayangkan, sewaktu terjadi revolusi bunga di Timur Tengah, banyak sekali bisop-bisop orang Kristen di negeri-negeri yang terpecah-pecah dari apa itu, dibunuh, ditangkapi tanpa ada pengadilan, dan semua disimpan, tidak dibeber-beberkan agar dunia tidak gawat. Jadi pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dibenci semua bangsa karena namaku, hanya karena nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengapa orang sangat benci terhadap nama Tuhan Yesus Kristus? Karena banyak kali memang hal yang tidak dimengerti manusia di balik nama Tuhan Yesus Kristus itu. Ya, anak Allah tidak mereka akui, mana mungkin Allah beranak, katanya. Mereka tidak mau tahu dengan itu. Dia juru selamat, kami bisa menyelamatkan diri sendiri, kata mereka. Untuk apa juru selamat kami? Katanya, karena nama Yesus itu kita katakan dia juru selamat. Kepala dipenggal, disiksa, dipenjarakan, dan lain-lain. Dan itu sudah dialami oleh para rasul yang pertama, termasuk Rasul Paulus, kan? Ya, ya, Tuhan yang luar biasa itu. Kalau memang kita pegang, kita melawan dunia yang jahat ini, dan dunia menjahati kita. Banyak yang tidak tahan menghadapi siksaan dunia ini sehingga murtad. Istilah sekarang mualaf, katanya. Ya. Di antara orang Kristen juga sering terjadi perkelahian, tidak kasih mengasihi. Karena apa? Ya, anak-anak durhaka kepada orang tua. Sahabat mendurhakai sahabatnya. Kalau orang sudah durhaka, namanya itu tidak ada lagi kasih di dalamnya. Makanya benar yang dikatakan Tuhan Yesus, karena kedurhakaan semakin meningkat, makanya kasih semakin dingin. Jadi walaupun secanggih-canggihnya ilmu sekarang ini, itu harus kita bikin untuk tidak durhaka, tetapi untuk saling merangkul dan saling mengasihi, saling mengisi satu sama lain, sehingga kita bisa menghadapi dunia ini dengan bagus. Ya, memang di antara orang Kristen sering kecanduan untuk saling mengadu, ya. Belakangan ini banyak peristiwa mengadu-mengadu. Paulus sudah menasihatkan, jangan adukan perkaramu kepada penguasa dunia ini, akan semakin tersiksa kalian, katanya. Tapi banyak yang si A mengadukan si A, ya, apalagi gereja pecah-pecah. Dulu karena gereja pecah, mengadu kepada Tuhan satu kelompok, bunuhlah mereka, katanya, matikan mereka itu, hancurkan. Dan kelompok yang lain demikian juga doanya terhadap kelompok yang lain. Kristen apa kayak gitu kan? Untunglah kita sekarang bisa hidup dalam keadaan damai. Tapi keberadaan kebersamaan kita masih belum betul-betul
seperti satu tubuh. Ya, kalau tangan menderita, ikut kepala menderita atau ikut kaki. Kalau kaki menderita, tangan juga menderita, punggung pun menderita. Masih belum seperasaan, sepenanggungan, sehati, sepikir, dan lain-lain. Padahal Tuhan mendoakan kita agar supaya mereka menjadi satu. Bukan hanya satu organisasi, satu perasaan, satu perjuangan lah. Ya kan? Dan disitulah kita diuji. Ujian yang sangat luar biasa datang dari dunia ini. Mengapa Tuhan tidak bertindak? Ya, dihembuskan aja semua orang jahat itu biar terbang itu ke laut ke sana ya. Seperti dia menghembuskan dosa ya, ke tubir laut. Mengapa tidak ikut orang jahat itu dihembuskan agar terbang ke tubir laut sana biar jangan menyakiti orang Kristen? Tuhan tidak begitu, dia adil. Beri kesempatan hidup bagi mereka semua. Dan tugasmu adalah mempertahankan imanmu yang benar itu dan jangan goyah dan jangan murtad, jangan meninggalkan kebenaran yang telah kau terima, kau nikmati dan kau akui diberikan oleh Yesus Kristus, kan kayak gitu. Dan perjuangan itu sampai kapan? Ya sampai nyawa kita berakhir dari dunia ini dan sampai dunia ini, era lama ini berakhir. Dan nanti kalau Yesus datang, disitulah terjadi era baru, zaman baru, kan kayak gitu. Menjelang menuju zaman baru, yaitu zaman yang dimulai dengan kedatangan Yesus Kristus, menuju itu, tugas yang disampaikan oleh Tuhan adalah bahwa Injil Kerajaan Yesus Kristus harus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tiba hari kesudahannya ya. Jadi itu dipertegas Yesus waktu dia naik ke surga, pergilah ya ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, katanya. Pergilah kepada segala bangsa, jadikan mereka semua menjadi muridku dan ajari mereka untuk melakukan apa yang telah kuajarkan atau kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya disuruh, kita pun disuruh ya. Makanya seperti gereja mula-mula, teknologi apa, ketahanan iman dan ketahanan fisik apa yang perlu dimiliki harus digunakan oleh orang Kristen dalam memberitakan Injil kepada semua bangsa, menjadi saksi mereka. Sekarang ini semakin modern, kesaksian orang Kristen semakin meluas. Tidak ada lagi alasan setiap bangsa tidak mendengar Injil, kecuali kalau ditulikan telinganya, tidak pernah membuka YouTube dalam bahasa negerinya, kan kayak gitu. Tidak pernah membuka medsos. Memang ada negara yang melarang YouTube, Telegram, atau karena itu dia dipancarkan dari Amerika katanya. Kita punya sendiri. Tapi negara RRC misalnya sudah bikin ya juga peralatan medsos, dan dari sana diberitakan juga Injil kepada segala bangsa, menjadi kesaksian kepada segala bangsa, dan itu harus diteruskan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia ya. Jangan hanya berseminar dan lain-lain, berkoyok-koyok, jangan. Tapi harus dengan betul-betul bergandengan tangan menyaksikan kabar kesukaan di dalam kerajaan Allah itu. Kekompakan umat Kristen semuanya menjadi model utama agar semua orang bisa bertobat dan masuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Kalau kita tercerai-berai, mana ada yang mau mengikut kita? Kalau kita saling membenci walaupun sama-sama Kristen, mana ada yang mau mengikuti gereja kita ya? Jadi gereja kita harus tetap di dalam gereja yang benar, bukan gereja yang sesat. Gereja yang sesat adalah yang tidak lagi menjadi milik Kristus, yang tidak percaya dan tidak memberitakan Yesus Kristus juru selamat dunia, anak Allah ya.
domba Allah yang memikul dosa seluruh, menghapus dosa seluruh dunia. Ya, anak manusia yang datang ke dunia. Kalau itu tidak diberitakan oleh suatu gereja, hanya teologinya aja yang teologi bentuknya sendiri yang dikupas-kupas, itu sudah mengarah kesesatan itu. Jadi kita harus uji semua, ya, berdasarkan kebenaran Alkitab. Makanya kita harus rajin baca Alkitab ini, kan kayak gitu ini kan. Jadi Tuhan menyertai kita di sana, ya. Kita berbahagia menantikan hari kedatangan Yesus Kristus kedua kali dengan atau kiamat kebangkitan itu untuk masuk di pengadilan, sehingga mulailah era atau zaman baru, ya, sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang bagus dan langit dan bumi yang baru itu menjadi warisan kita. Kehidupan surgawi yang penuh kebahagiaan menjadi warisan kita. Di surga bukan bicara tentang seksual, ya, laki-laki tidak perlu dihibur, wanita bidadari di sana tidak, ya, tidak ada itu. Tetapi kebahagiaan Kristus dapat dinikmati oleh semua orang yang masuk ke surga. Makanya kita waspadalah, karena kewaspadaan itu bersiap sedia senantiasa kapan itu bisa terjadi. Untunglah Tuhan Yesus tidak memberitahu tanggalnya, sehingga kewaspadaan kita sepanjang waktu selagi ada lagi waktu itu menjadi tanggung jawab kita. Kewaspadaan kita itu, ya, bersiap-siap kalau Tuhan Yesus datang dari langit, ya, semua orang yang tidak sempat meninggal akan mendapat tubuh kemuliaan dan bisa menyambut Tuhan Yesus datang, ya. Dan menurut Alkitab juga di Tesalonika ada orang-orang yang diangkat dari bumi dibawa ke surga, ya, tanpa pesawat, tetapi bisa naik ke surga. Menurut saya, kalau sudah bangkit, orang dijemput oleh kuasa Tuhan Yesus dan masuk ke langit dan bumi yang baru, itu aja. Dan kalau sudah lenyap di bumi yang lama ini, ya sudah diganti dengan bumi yang baru. Tapi siapa yang bisa masuk ke langit dan bumi yang baru itu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah bertahan walaupun banyak sekali pencobaan, penderitaan yang kita alami. Berbahagialah kalau ikut menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Manapun di dunia ini harus ada perjuangan untuk mendapat era baru. Sekarang di Indonesia sudah pemerintahan baru dan semuanya akan kita lihat baru. Mudah-mudahanlah kita semua bergembira menyambut kebaruan yang disertai oleh Tuhan Yesus Kristus juga di negara kita. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat menikmatinya, memahaminya, dan juga mencoba menjabarkan itu, melakukan itu di dalam kehidupan kami beriman dan berkehidupan sehari-hari. Sembuhkanlah orang-orang kawan-kawan kami, siapapun yang sakit Tuhan, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Sembuhkan mereka semua. Kuasa-Mu lebih hebat daripada obat-obat itu semua. Dengan obat yang Kau berkati, mereka dapat segera pulih kesehatannya dan bisa memuliakan dan memuji Engkau juga, baik di rumah maupun di pekerjaan dan di rumah ibadah yang mereka tentukan untuk memuja dan memuliakan Engkau. Sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus, kabulkanlah. Amin.